Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum belajar silahkan kalian berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan berberkah. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih materi bab aritmatika sosial, subbab tentang bruto, neto, dan tara. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menghitung bruto, neto, dan tara. Nah, contoh konkretnya pasti kalian kata-kata bruto, neto, dan tara pasti kalian sering menjumpainya di kemasan-kemasan makanan, minuman, ataupun apapun itu. Oke, nah bruto, neto, dan tara ini semisal nih ada contohnya sekarung beras. Nah, bruto itu berat keseluruhannya, berat dari karungnya ditambah dengan berat berasnya. Sedangkan neto itu berat bersih atau isi. Nah, inilah beras itu neto, sedangkan karungnya itu tara. Nah, untuk lebih jelasnya ini lagi contohnya. Sekotak pizza plus kotaknya itu bruto, sedangkan pizzanya saja neto, sedangkan taranya itu adalah kotak pizza tersebut. Selanjutnya kita pahami baik-baik bruto, neto, dan tara. Nah, jadi istilah bruto, neto, dan tara itu selalu berkaitan dengan berat barang ya. Jadi bruto atau berat kotor itu adalah berat suatu barang dengan kemasannya atau tempatnya. Sedangkan neto atau berat bersih adalah berat suatu barang tanpa kemasan atau tempatnya. Sedangkan tara itu berat kemasan atau tempat suatu barang. Nah, semisal contoh yang tadi ya, ada ini contohnya tadi sekarung beras, jadi brutonya itu beras plus karungnya atau berat keseluruhan. Kalau berat bersihnya itu beras saja, sedangkan karungnya itu berat kemasannya, kayak gitu. Semoga dipahami ya. Oke, kemudian kita lihat rumusnya. Jadi untuk mencari bruto itu neto ditambah tara, isi ditambah kemasannya. Sedangkan mencari neto berarti bruto kurang tara. Kalau mencari tara berarti sama dengan bruto dikurang neto, kayak gitu ya. Selanjutnya, neto dan tara dapat dinyatakan dalam bentuk presentase. Nah, presentase neto dan tara selalu dihitung terhadap bruto. Presentase neto dan tara dinyatakan sebagai berikut. Jadi rumus untuk mencari presentase neto itu sama dengan neto dibagi bruto kali 100%. Nah, sedangkan presentase tara rumusnya tara dibagi bruto dikali 100%. Jadi mudah ya. Untuk lebih memahaminya lagi, kita ke contoh soal. Oke, perhatikan contoh soalnya. Firda membeli minyak sebanyak 1 drum. Minyak itu memiliki berat 100 kg. Oke, jadi 100 kg itu berat dari drum, berarti itu adalah neto. Jadi diketahui netonya itu 100 kg berat drum sama minyaknya ya. Nah, sedangkan berat dari drum itu sendiri adalah 10 kg. Berarti berat drum berarti dia tara ya. Taranya itu 10 kg. Jadi berapa berat kotor dari barang tersebut? Jadi ditanyakan itu brutonya, berat kotor. Oke. Nah, jadi bruto tadi rumusnya bruto apa? Bruto sama dengan neto berat bersih ditambah berat kemasannya ya. Berarti neto ditambah tara. Jadi 100 kg ditambah 10 kg, hasilnya 110
kilogram. Mudah kan? Oke, kayak gitu ya. Oke, contohnya Ibu Farida membeli sekarung kedelai dengan bruto 100 kg dan tara 1,5%. Oke, jadi kita tulis dulu apa-apa yang diketahui. Jadi diketahui B itu bruto ya, sama dengan 100 kg. Kemudian T, tara, sama dengan 1,5%. Kemudian harga kedelai sebesar Rp8.000, berarti harga kedelai sama dengan Rp 8.000 per kilo. Nah, jika Ibu Farida mendapat potongan harga sebesar 5%, jadi Ibu Farida itu dapat diskon 5%. Berapakah uang yang harus dibayarkan? Jadi yang ditanyakan itu uang yang harus dibayarkan Bu Farida. Harus dibayarkan. Jadi pertama cara jawabnya itu kita cari dulu ini ya. Taranya itu berarti 1,5% dari bruto ya. 1,5 per 100 dikali 100. Berarti dia 1,5 kilogram. Oke, jadi setelah dapat berapa taranya, kita cari dulu berapa netonya ya, berat bersihnya. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Jadi 100 kg dikurang 1,5 kg. Jadi 100 kurang 1,5 berarti 98,5 kg. Jadi berat bersihnya kedelai itu 98,5. Nah, selanjutnya kita cari harganya, harga jualnya. Nah, berapa sih harga jual kalau 98,5 kg kedelai yang dibeli? Kan kalau 1 kg itu 8.000. Berarti 98,5 kg dikali 8.000. Oke, 98,5 kg kali 8.000 berarti hasilnya 788.000. Oke, ini belum diskon ya. Oke, berarti kita cari diskonnya lagi. Oke, karena Ibu Farida mendapat diskon 5%, berarti 5 per 100 dikali harga jual. Silahkan lihat materi minggu lalu ya tentang rumus mencari diskon. Oke, jadi 5 ini bisa kita coret. 5 kali 788 itu hasilnya 39.400. Oke, jadi 7.880 kali 5 itu hasilnya 39.400. Jadi Bu Farida mendapat diskon sebesar 39.400. Jadi uang yang harus dibayarkan Bu Farida, berarti harga jual dikurang besar diskonnya ya. Berarti 788.000. Oke, 788.000 dikurang 39.400. Hasilnya 748.600. Oke, jadi ya jawabannya yang ini. Itu deh. Mudah kan? Silahkan pahami baik-baik. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal berikutnya. Seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan bruto 25 kg. Jadi kita tulis lagi apa-apa yang diketahui. Diketahui brutonya
atau B ya, saya tulis singkat saja jadi B. B sama dengan 25 kg, kemudian taranya 1%. Berarti sama tadi ya, kita langsung cari aja taranya itu berapa kilogram. Oke, jadi 1% dari 25 kg berarti 1/100 dikali 25 kg. Jadinya 25/100 itu jadi 0,25 kg. Oke, selanjutnya yang ditanyakan itu berapa yang harus dibayar pedagang tersebut jika harga per kilogramnya 9.000. Berarti harga sekarung beras itu per kilo beras itu, harga beras itu 9.000 per kilo. Oke, yang ditanyakan uang yang harus dibayar. Uang yang harus dibayar. Oke, jadi cara jawabnya sama yang tadi ya. Kita cari dulu netonya berapa. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Brutonya tadi 25 kg, taranya 0,25 kg. Berarti 25 kurang 0,25 berarti 24,75 kg. Nah, selanjutnya kita cari ininya. Kita cari harga jualnya. Nah, jadi harga jualnya kan 1 kilo beras itu 9.000. Nah, sedangkan berat bersih beras itu ada 24,75 kg. Jadi 24,75 kg kita kali dengan 9.000 per kilo. Oke, kayak gitu ya. Jadi hasilnya 222.750. Oke, jadi harga yang harus dibayar pedagang, uang yang harus dibayarkan pedagang tersebut yaitu 222.750. Oke, uang yang harus dibayar Rp 222.750. Oke, kayak gitu ya. Oke, jadi setelah memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan kuis yang saya berikan di grup ya. Batas pengerjaannya itu selama 1 minggu, jadi sampai hari Sabtu 20 Februari 2021. Selamat mengerjakan ya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya. Oke, sebelum saya akhiri, ini ada quotes of the week. Selagi ada kesempatan hidup, selalu ada kesempatan untuk berubah. So, be the new you. Mungkin kalian tahu ya, ini quote dari Wirda Mansur, salah seorang gadis sukses yang masih berusia masih sangat muda ya. Oke, jadi manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Selagi kalian masih hidup, masih punya kesempatan ya, lakukanlah yang terbaik. Jadilah versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.